Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau coba buat nastar klasik. Ini beneran rasanya enak banget. Bahan-bahannya lumayan ekonomis, tapi rasanya itu juara, ngeprul banget dan lembut. Buatnya gampang, aku cuma pakai oven tangkring ya. Kalau teman-teman penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, tonton terus videonya sampai selesai. Pertama, siapkan wadah, masukkan 200 gram margarin, aku pakai Blue Band Cake and Cookie. Lalu aku tambahkan butter sebanyak 150 gram. Ini aku pakai yang substitut yang ekonomis ya. Jadi total margarin dan butternya 350 gram ya. Kalau mau pakai margarin semua juga boleh. Lalu tambahkan gula halus sebanyak 125 gram. Ini udah aku ayak sebelumnya ya, karena pasti banyak yang bergerindil. Oke, sekarang kita aduk cukup sampai tercampur rata. Jangan terlalu lama mengaduknya ya, karena nanti kuenya itu akan melebar gitu teman-teman. Ini aku pakai spatula, boleh pakai hand whisk, atau kalau mau di mixer juga boleh. Cukup sebentar, kecepatan paling rendah. Nah, kalau udah halus seperti ini udah cukup. Lanjut tambahkan 2 butir kuning telur. Tapi mohon maaf banget teman-teman, pas masukin kuning telur ke adonan ternyata nggak kepencet rekam. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Nah, setelah dimasukkan 2 kuning telur, diaduk kembali sampai tercampur rata dan hasilnya seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita masukkan untuk bahan keringnya. Di sini aku pakai 2 sendok makan susu bubuk, lalu 50 gram tepung maizena. Nah, ini diayak ya supaya tidak ada yang bergerindil. Kembali diaduk sampai tercampur rata. Oke, nggak usah lama-lama, cukup seperti ini aja. Lalu tambahkan 500 gram tepung terigu. Ini aku tambahinnya secara bertahap ya, setengah dulu supaya lebih gampang mencampurkannya. Untuk tepung terigu aku pakai yang pro rendah merek Kunci Biru, dan tepungnya ini udah aku sangrai sehari sebelum dipakai. Jadi hasil kuenya nanti insya Allah akan lebih enak dan pastinya tahan lama. Untuk yang bergerindil seperti ini jangan dibuang ya, kita tekan-tekan aja pakai sendok seperti ini. Nah, udah selesai, lanjut aduk sampai rata. Oke, kalau udah kita tambahkan sisa tepungnya tadi. Nah, tepung terigunya udah masuk semua. Sekarang kita aduk kembali sampai rata. Nah, ini adonannya udah mulai berat. Sekarang akan aku ulen menggunakan tangan. Usahakan jangan terkena tangan langsung agar nastarnya nggak keras. Dan untuk nguleninya nggak perlu lama-lama ya, cukup sampai tercampur aja. Nah, seperti ini udah cukup. Teksturnya kira-kira kayak gini ya, nggak lembek banget dan juga nggak keras. Ini udah siap buat dibentuk. Untuk membentuk adonannya, di sini aku pakai sendok takar ukuran 5 ml seperti ini, atau 1 sendok teh ya. Nah, kita takar seperti ini agar nanti besarnya itu sama. Kalau mau ditimbang sekitar 8 gram ya. Oke, lakukan semuanya hingga selesai. Oke, ini udah selesai semua aku takar. Sekarang kita beri isian selai nanas. Di sini aku udah siapin selai nanas kurang lebih 500 gram. Ini udah aku bulatkan. Nah, untuk takaran di sini aku pakai sendok takar yang 1/4 sendok teh atau beratnya sekitar 3 sampai 4 gram.
Kita ambil satu adonan, lalu pipihkan seperti ini. Dan kita masukkan selai nanasnya. Oke, kita rapatkan agar nanti hasilnya bagus. Nah, seperti ini. Lanjut kita bulatkan. Usahakan mulus permukaannya agar nanti hasilnya cantik. Oke, seperti ini kira-kira. Kalau udah, kita letakkan di atas loyang oven. Nah, ini loyangnya nggak perlu dioles margarin ya, insya Allah nggak akan nempel. Oke, lanjut kita bulatkan untuk adonan yang lain. Begitu seterusnya sampai adonan habis. Nah, ini udah dapat 3 loyang. Ini belum selesai semua ya, akan aku panggang dulu sebagian. Sebelumnya aku udah panasin oven tangkring selama kurang lebih 10 menit atau sampai ovennya benar-benar panas. Sekarang kita masukkan satu persatu. Nah, ini aku langsung aja masukin 3 loyangnya ya. Untuk tahap pertama, di oven kurang lebih selama 20 menit. Untuk api kompornya kira-kira seperti ini. Dan untuk lubang di atas oven dibuka ya. Setelah kurang lebih 20 menit di oven, kita tukar posisi loyangnya. Nah, ini adalah tipsnya bagi yang menggunakan oven tangkring 3 susun supaya matang merata. Di sini loyang paling bawah akan aku pindahkan ke atas, yang di tengah akan aku pindahkan ke rak bawah, dan yang di atas akan aku pindahkan ke rak tengah. Jadi berurutan ya teman-teman. Oke, ini kita oven lagi tahap kedua selama kurang lebih 20 menit. Nah, setelah 20 menit di oven, kita tukar posisi lagi untuk yang terakhir ya. Caranya sama ya seperti tadi. Nah, sekarang kita oven kembali selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang ya. Setelah 20 menit di oven, alhamdulillah nastarnya ini udah matang ya. Sekarang kita angkat. Nah, kalau nastarnya udah bener-bener dingin, kita siapkan untuk bahan olesan nastarnya. Di sini aku pakai 2 butir kuning telur, lalu aku tambahkan 1 sendok makan susu kental manis putih dan 1 sendok makan minyak goreng. Lalu aduk sampai tercampur rata. Nah, biar warnanya makin cantik, aku tambahkan 3 tetes pewarna makanan kuning telur. Nah, lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini dia hasilnya, warnanya cantik banget ya. Oke, sekarang kita oles untuk yang udah matangnya. Nah, biar hasilnya bagus dan lebih glowing, aku akan oles dengan kuning telurnya 2 kali. Nah, kalau olesan pertama udah kering, baru bisa kita timpa untuk olesan yang kedua. Nah, seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Kalau udah, sekarang kita masukkan oven kembali. Nah, ini kita oven lagi selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, ini udah cukup ya. Sekarang langsung aja kita angkat dari oven. Nah, ini dia hasilnya. Masya Allah, nastarnya udah mateng. Warnanya cantik-cantik, glowing-glowing. Oke, ini aku pindahin ke cooling rack ya, biar cepet dingin dan langsung dimasukkan ke dalam toples. Dan untuk sisa adonan yang tadi belum di oven, sekarang mau aku oven. Jadi pas ngoven kue yang pertama, aku sambil bulet-buletin sisa adonan nastarnya ya. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam oven. Nah, untuk cara memanggangnya sama ya seperti tadi yang pertama. Ini aku skip aja biar durasinya nggak terlalu panjang. Oke, ini udah matang semua. Sekarang aku oles dengan kuning telur ya.
Nah, karena olesan kuning telurnya habis, jadi aku tambah dengan 1 butir kuning telur lagi. Tambahkan 1 sendok minyak sayur dan 1 sendok makan susu kental manis. Oke, sekarang kita lanjut untuk pengolesannya. Oh iya, untuk bagian bawahnya seperti ini ya, warnanya kecoklatan. Tuh, cantik banget ya. Nah, ini udah selesai olesan yang pertama. Sekarang aku akan oles yang kedua kalinya. Ini udah kering ya, tuh udah nggak nempel. Ini yang di tangan aku pewarna makanan ya teman-teman. Dan ini hasilnya, udah aku oles 2 kali, lebih cantik dan lebih glowing. Oke, sekarang kita langsung oven lagi. Seperti tadi, ini di oven selama kurang lebih 15 menit ya. Setelah 15 menit ini udah mateng, sekarang aku angkat. Dan ini dia hasilnya. Alhamdulillah, semua nastarnya udah lanjut. Aku langsung tata di atas cooling rack biar cepat dingin. Nah, ini dia nastar klasiknya udah jadi. Rasanya dijamin enak banget, ngeprul dan lembut banget. Semoga teman-teman suka ya sama video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya buat teman-teman yang belum subscribe. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu lagi di next video. Bye bye.